adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, ceria, dan selalu semangat untuk tetap belajar ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan Mbak Elmi, dan berbeda dengan materi yang kemarin. Mbak Elmi kan menerangkan tentang bab IPA dan matematika. Sekarang ke tematik, dan dalam pelajaran tematik ini mungkin nanti tidak saya selingin dengan penjelasan materi terlebih dahulu, jadi nanti langsung saya jelaskan tentang ketika membahas soalnya ya adik-adik. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Saya di sini akan membahas tematik kelas 5 ya, soal yang pertama. Oke, ketika rakyat tidak bersatu, serangan dari luar akan mudah masuk ke tanah air. Hal itu merupakan akibat karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkup negara. Kira-kira jawabannya adalah apa? A. Hilangnya tenggang rasa dan toleransi. B. Perpecahan bangsa. C. Melemahnya pertahanan dan keamanan. D. Tidak adanya kerjasama antar warga. Oke, Mbak Elmi akan bahas yang A. Kenapa tidak terjadinya persatuan? Persatuan-kesatuan itu berasal dari kata bersatu. Bersatu itu berarti sebelumnya itu pasti ada perbedaan, ya kan? Bagaimana kalau kita adanya perbedaan? Harus memiliki sikap apa? Yang B bukan, ya jelas perbedaan itu malah diharapkan itu bisa menimbulkan persatuan, jadi bukan menimbulkan perpecahan. Jadi yang B bukan ya, yang B bukan. Yang B bukan. Yang C, melemahnya pertahanan dan keamanan, bukan yang diharapkan juga kan. Tidak adanya kerjasama antar warga. Jadi jawabannya adalah A, karena persatuan dan kesatuan itu tidak akan ada jika akan hilangnya rasa toleransi ya. Lanjut ke soal yang kedua. Perkebunan yang dikelola oleh perorangan menggunakan lahannya sendiri disebut perkebunan rakyat perorangan besar kecil. Ini sangat mudah ya. Milik sendiri berarti perseorangan ya. Paham kan? Kalau ini nggak saya jelaskan semuanya, semoga bisa. Nomor 3, berikut ini yang merupakan ciri-ciri bahasa dari iklan yang menarik. A. Bahasa tepat, logis, dan sopan. B. Tidak tepat sasaran. C. Memiliki sugesti bagi khalayak. D. Menonjolkan informasi yang dipentingkan. Di mana dalam ciri-ciri iklan itu adalah bahasanya itu sesingkat mungkin dan semenarik mungkin. Singkat bukan berarti dia itu bahasanya cepat-cepat ya. Jadi intinya juga harus tersampaikan, ya kan? Kita dari A. Bahasa tepat, logis, dan sopan. Oke, kita simpan. Saya centang dulu. Tidak tepat sasaran. Salah ya. Kalau bisa itu tepat sasaran, supaya tujuan dari iklan itu tersampaikan. C. Memiliki sugesti bagi khalayak. Oke, boleh kita simpan. Dari sugesti ini kita bisa mempengaruhi orang lain kan ya, mensugesti. Kemudian boleh kita simpanlah ya. Kemudian yang dia menonjolkan informasi yang dipentingkan. Menonjolkan informasi yang dipentingkan. Hanya informasi yang dipenting-pentingkan saja ya. Dimana padahal iklan itu tidak hanya dipentingkan, tapi bagaimana kita bisa menarik para khalayak umum kan. Kalau misalkan iklannya kurang menarik, hanya menunjukkan informasi-informasi penting, itu kan namanya bukan iklan ya, namanya apa? Pengumuman. Oke, jadi kira-kira antara jawaban A dan B yang kira-kira yang tepat yang mana? Di sini ada kata bahasa. Jadi kalau bahasa itu, kalau bisa itu bahasa yang mudah dipahami, atau jadi jawabannya A, bahasa tepat, logis, dan sopan. Kenapa saya bukan B? Karena di sini mungkin lebih pada tujuan ya, tujuan dari iklan. Jadi untuk mensugesti banyak khalayak. Tapi di sini kan yang dicari adalah bahasa dari iklan. Bagaimana? Sudah bisa pahami? Lanjut ya ke soal berikutnya. Iklan yang bertujuan untuk menawarkan sesuatu
Misalnya adalah iklan barang, adalah jenis iklan, pengumuman, penawaran, layanan masyarakat, pemberitahuan. Sangat mudah. Untuk suatu barang atau jenis ini ditekankan pada kata menawarkan barang ya, menawarkan barang. Berarti dia itu lebih pada perdagangan. Jadi tujuannya untuk mendapatkan perhatian untuk publik supaya barang yang diproduksi itu mendapatkan perhatian dari khalayak umum, bisa dibeli untuk proses mendapatkan keuntungan dalam hal perniagaan ya, mencari untung. Berarti dia adalah jelas ya, iklan penawaran barang. Kalau layanan masyarakat ini lebih pada iklan untuk memberikan informasi penting saja, tapi bukan untuk mencari sebuah keuntungan. Jadi diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. Gitu ya. Kalau layanan masyarakat misalnya jauhi narkoba gitu. Terus kemudian jagalah lingkungan dengan cara membuang tempat membuang sampah pada tempatnya, kemudian lestarikan lingkungan dengan cara menanam pohon supaya udara kita tetap segar. Itu lebih pada layanan masyarakat. Jadi mengajak supaya masyarakat itu mendapatkan dampak dan manfaat yang baik gitu ya. Bisa dimengerti ya, semoga bisa dipahami juga. Lanjut ke soal berikutnya. Saya mengkis-mengkis. Lanjut ya. Oke adik-adik, berikut yang merupakan campuran heterogen. Oke, dari pengertian campuran heterogen terlebih dahulu adalah suatu campuran di mana dua unsur itu apabila dicampur itu masih bisa dibedakan antara unsur satu dan unsur yang keduanya. Seperti contohnya, saya tulis ya. Intinya di sini adalah dua unsur yang masih bisa dibedakan. Kedua zat. Contohnya apa? Air kopi. Ya, kalau misalnya air atau air tepung. Jadi biasanya itu di dalam air lama-lama akan terbentuk endapan. Jadi masih bisa dibedakan antara zat pelarutnya dan zat terlarut. Jadi kalau masih bisa dibedakan, ini namanya campuran heterogen. Ada juga yang namanya campuran homogen. Homogen itu antara zat pelarut dan terlarutnya, zat terlarut dan pelarut sudah tidak bisa dibedakan. Misalnya air sirup, ya kan? Mana sirupnya, mana airnya sudah tidak bisa dibedakan menjadi satu, sudah menjadi satu seperti jodoh. By the way, tidak boleh ya, belum waktunya. Oke. Jadi kalau A itu air putih, hanya satu zat ya. Ini salah. Hanya zat pelarutnya. Jadi bukan. Satu zat, satu unsur. Teh manis, manis saya, ya. Teh manis ini kalau misalnya dicampur itu nggak bisa dibedakan kan antara zat pelarut dan terlarutnya sudah menjadi satu, sudah satu chemistry gitu ya. Oke, air garam begitu. Kok air garam? Jus mangga itu lama-lama jus mangga itu kalau misalkan nggak dimakan itu masih bisa kan dibedakan. Oh ini mangganya, ini seratnya, ini airnya masih bisa dibedakan ya. Jadi jawabannya apa? C. Oke. Air garam tuh kalau misalkan garamnya udah dilarutkan sudah nggak bisa, mana garamnya itu sudah nggak terlihat karena sudah terlarut, ya kan? Itu namanya homogen, sudah menjadi satu. Jadi jawabannya adalah C. Gimana ya? Sudah bisa dipahami ya?
Oke, selanjutnya, berikut ini yang merupakan kegiatan yang berfungsi untuk mengkomunikasikan nilai-nilai budaya masyarakat. A. Gotong royong, membersihkan lingkungan. B. Festival budaya Nusantara. Mohon maaf, lagi musim flu, bukan corona ya. Ya emang musim corona, cuman gak semua flu itu berdampak corona kok. Aduh, lanjut, maaf, konsentrasi dulu. Dari mana tadi? B. Festival budaya Nusantara. C. Ikut pertukaran pelajar ke luar negeri. D. Mempelajari budaya barat. Oke, kita identifikasi satu persatu. Dari di sini kan fungsinya untuk mengkomunikasikan nilai-nilai budaya. Bagaimana supaya nilai-nilai budaya kita itu bisa tersampaikan dengan cara apa gitu ya. Membersihkan gotong royong lingkungan ini nilai budayanya lebih pada ke gotong royongan sih ya, tapi bisa kita simpan lah ya, bisa disimpan dulu. Oke. Festival budaya Nusantara. Oke. Kita bisa simpan kan ya, dengan cara membuat festival budaya. Kita bisa mempersatukan perbedaan budaya-budaya antar daerah, ya kan? Yang mulanya saya atau adik-adik nggak tahu, oh budaya Irian Jaya itu kayak gini ya, bajunya kayak gini ya, tariannya kayak gini ya, orang-orang karakternya kayak gini ya. Oh budaya Jawa Timur itu orangnya kayak gini ya. Oh budaya Solo itu gaya bicaranya sangat lembut sekali ya. Jadi dengan cara festival dari berbagai daerah, nanti kita bisa saling berinteraksi, ya kan? Jadi nanti kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Jadi secara nggak langsung nilai-nilai budaya juga tersampaikan, ya kan? Jadi boleh kita simpan, boleh ya. Sekarang yang C, ikut pertukaran pelajar ke luar negeri. Oke, kita bisa simpan juga ya. Mohon maaf. Aduh, kenapa ini ya? Oke. Ikut pertukaran pelajar ke luar negeri, boleh kita simpan ya. Bisa memakan. Oke, bisa kita simpan. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa mengenalkan ya budaya kita ke kancah luar negeri. D. Mempelajari budaya barat. Nah, ini sepertinya kecuali deh ya ini ya. Kecuali karena yang merupakan bagian untuk mengkomunikasikan nilai budaya masyarakat. Ini semua betul, tapi ini kayak beda banget gitu loh ya, perlu pertanyakan. Jadi ini sepertinya jawabannya kecuali, jadi terus jawabannya itu yang D gitu ya. Mohon maaf soalnya masih kurang gitu. Lanjut ya ke soal berikutnya. Berikut ini pertanyaan yang benar ada, pernyataan, pertanyaan, sudah dikasih pertanyaan, pertanyaan lagi, terus pernyataan yang benar adalah A. Campuran terdiri atas lebih dari satu jenis zat. Iya ya, namanya campuran itu berarti dua jenis zat. Bisa kita simpan. B. Campuran bisa dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Ini jenis campuran kan ya. Campuran itu ada yang bisa, ada yang enggak kan. Ada campuran homogen itu sudah nggak bisa, dipisahkan kan. Ini bukan. C. Perbandingan massa zat penyusun campuran tidak tetap. Perbandingan massanya zat tidak tetap. Sepertinya saya skip dulu. Ini akan saya jelaskan selanjutnya. D. Sifat campuran tidak sama dengan sifat zat penyusun ya. Namanya campuran itu juga tidak sama dengan sifat zat dan penyusunnya. Ini jenis campuran heterogen ya kan. Kalau yang C, perbandingan massa zat penyusun campuran tidak tetap. Jadi kalau di sini memang
yang ditanya bukan larut, ini namanya larutan ya, bukan campuran. Kalau sudah berhubungan dengan massa, ya kan? Di sini kan titik tekannya pada campuran. Jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Tapi lanjut ya. Manfaat membeli produk dalam negeri. Ya, kita harus benar-benar harus memiliki jiwa nasionalisme, harus bangga dan harus bangga sekali dengan produk-produk dalam negeri kita. Bagus ya. Kenapa begitu ya adik-adik? Karena selain merupakan memupuk rasa nasionalisme, A bisa membantu perekonomian negara lain. Apa sih? Aku sih enggak ya, karena di sini adalah dalam negeri, bukan negara lain, ya kan? C, meningkatkan impor. Ngapain meningkatkan impor selama kita bisa mencukupi kebutuhan sendiri, nggak usah impor ya. Kalau bisa malah ekspor, sehingga menambah devisa negara. Yang C, membantu menyejahterakan pengrajin produk. Nah, ini dia, bisa kita simpan. Ini salah ya, yang tadi ini juga salah, kita bisa simpan. Meningkatkan pengeluaran. Meningkatkan pengeluaran, bukan. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut, berikut ini yang bukan menghargai keanekaragaman mata pencaharian adalah, jadi kalau kita itu sebisanya itu harus memiliki tenggang rasa sesuai dengan pengamalan Pancasila yang kedua ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, namanya tematik, jadi saling berkaitan. Kalau misalkan BLM tadi menerangkan, tiba-tiba langsung menerangkan PKN, jadi nggak apa-apa karena memang berkaitan. Kita tidak boleh membedakan atau tidak boleh menghargai, kita harus menghargai ya kan, keanekaragaman mata pencaharian. Bukan berarti mata pencaharian misalnya yang kelihatan, misalnya mohon maaf, bukan berarti seorang pemulung itu tidak lebih baik dari seorang presiden. Tanpa pemulung, sampah-sampah akan berserakan, ya kan? Jadi memang sebuah mata pencaharian itu sudah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di setiap masing-masing aktivitas manusia. Bukan misalnya lagi, petani tidak lebih baik daripada guru. Kalau nggak ada petani, kita tidak bisa makan, ya kan? Oke lah, presiden adalah sebuah mata pencaharian yang paling diidam-idamkan seluruh umat. Tapi emang semuanya harus jadi presiden, terus siapa nanti yang akan dipimpin, ya kan? Oke, bisa lanjut dibahas pilihannya. A, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Yang bukan ini ya, kita garis bawahi, yang bukan menghargai. Jadi jawabannya ini benar. Sementara itu yang bukan ya. Menghormati orang yang sedang bekerja adalah perbuatan yang berpuji baik, masih dalam ranah menghargai ya. Yang C, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri, masih dalam menghargai dan memupuk rasa nasionalisme. D, membiasakan membeli produk-produk luar negeri. Ya, ini jangan dulu ya. Kalau bisa kita bangga terhadap produk dalam negeri terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal berikutnya. Radio mampu menyediakan media untuk pemasangan iklan yang disiarkan melalui radio, harus mampu mengkombinasikan kata-kata, musik, dan efek suara. Ya, karena radio itu untuk didengarkan. Jadi seharusnya bagaimana supaya para pendengar itu bisa tertarik. Jadi harus memperhatikan teknis bunyi, teknis keindahan bunyi gitu loh. Jadi bagaimana kita melibatkan intonasi atau kata-kata yang menarik, atau diselingi dengan musik yang sesuai dengan isi berita, sehingga misalnya kalau isi beritanya itu obat batuk ya, misalnya obat batuk, terus tiba-tiba
kamu bahagia, aku bahagia, terus apa hubungannya dengan obat batuk? Ya paling nggak ada drama dikit-dikit lah. Aduh sakit, saya batuk, terus nadanya itu sedih gitu, aduh, terus langsung dikasih obat darah gitu kan, terus langsung wah saya langsung batuknya langsung sembuh, langsung nanti musiknya langsung bahagia gitu kan. Jadi jangan langsung bahagia, jadi kalau suasana sedih harus disesuaikan dengan musiknya juga sedih gitu. Kalau suasananya bahagia juga harus disesuaikan dengan musik yang bahagia. Jadi harus mengkombinasikan antara kata-kata, musik, efek suara. Kalau misalnya kata-kata saja Mbak, iya nggak apa-apa. Misalnya kata-katanya sudah jelas, singkat, mudah dipahami, ya nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba ini ngomong apa ya? Kagak ada pengenaan menariknya, kayak mau ngomongin ini apa? Memberikan pengumuman orang yang mau meninggal gitu ya. Ya maksudnya kalau bisa tuh dibuat sebenarnya mungkin kan iklan ya. Aduh jadi melawur kemana-mana penjelasannya ya, mohon maaf. Jadi gitu, hal-hal yang merupakan salah satu fungsi radio itu sebagai sarana apa. Kalau misalnya ada kata-kata yang menarik, ada musiknya disertai dengan efek suara, berarti lebih pada pendidikan, hiburan, propaganda, atau sumber informasi. Hiburan, ya kan? Oh iya, disesuaikan lah ya. Kalau hiburan terus nggak ada musiknya ya nggak seru kan? Kalau misalkan radionya tentang pendidikan gitu, tanpa harus, ya misalnya tanpa harus melibatkan musik yang sangat fluktuatif atau berbeda-beda suasana, nggak apa-apa sih, misalnya monoton musiknya gitu nggak apa-apa. Toh ini juga yang penting informasinya yang tersampaikan, bukan karena ranah hiburannya. Kalau hiburannya dibuat semenarik mungkin gitu ya, bisa dipahami ya. Oke lanjut.